Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nurul Iza dari PGMI 6F. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter anak dengan subtema mekanisme pembentukan karakter. Seperti yang kita ketahui bahwa pembentukan karakter merupakan suatu pembentukan sifat suatu anak yang merupakan baik dari bawaan lahir atau pengaruh dari lingkungan mereka. Kemudian menerjemahkan karakter berasal dari bahasa Yunani, yakni karasein yang diartikan mengukir. Dari arti bahasa ini, ia menunjukkan tentang apa yang dimaksud dengan karakter. Sifat utama ukiran adalah melekat kuat di atas benda yang diukir. Tidak mudah, usang tertelan waktu atau aus terkena gesekan. Menghilangkan ukiran sama saja dengan menghilangkan benda yang diukir itu, sebab ukiran melekat dan menyatu dengan bendanya. Kemudian pada pendapat lain menyebutkan bahwa unsur terpenting dalam pembentukan karakter adalah pikiran, karena pikiran di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya, merupakan pelopor segalanya. Program ini kemudian membentuk sistem kepercayaan yang akhirnya membentuk pola pikir yang bisa memengaruhi perilakunya. Jika program yang tertanam tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran universal, maka perilakunya berjalan selaras dengan hukum alam. Kemudian, tentang pikiran, Joseph Murphy mengatakan bahwa di dalam diri manusia terdapat satu pikiran yang memiliki ciri yang berbeda. Untuk membedakan ciri tersebut, maka istilah dinamakan dengan pikiran sadar atau pikiran objektif dan pikiran bawah sadar atau pikiran subjektif. Dalam berbagai literatur ditemukan bahwa kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang yang didahului oleh kesadaran dan pemahaman akan menjadi karakter seseorang. Dan gen hanya menjadi salah satu faktor penentu apa yang dimaksud dengan gen, dan sejauh mana gen menentukan karakter seseorang, jika karakter merupakan 100% keturunan. Dari orang tua, tentu saja karakter tidak bisa dibentuk, namun jika gen hanyalah salah satu faktor dalam pembentukan karakter, kita akan meyakini bahwa karakter bisa dibentuk, dan orang tualah yang memiliki andil besar dalam membentuk karakter anaknya. Orang tua di sini adalah yang mempunyai hubungan genetis, yaitu orang tua kandung, atau orang tua dalam arti yang lebih luas, orang-orang dewasa yang berbeda di sekeliling anak dan memberikan peran yang berarti dalam kehidupan anak. Kemudian, yang kedua ada proses pembentukan karakter. Secara alami, sejak lahir sampai berusia 3 tahun atau mungkin hingga sekitar 5 tahun, kemampuan menalar seorang anak belum tumbuh sehingga pikiran bawah sadar masih terbuka dan menerima beberapa saja informasi dan stimulus yang dimasukkan ke dalamnya tanpa ada penyeleksian. Mulai dari orang tua dan lingkungan keluarga. Kemudian dari mereka itulah fondasi awal terbentuknya karakter sudah terbangun. Kemudian, selanjutnya, semua pengalaman hidup yang berasal dari lingkungan kerabat, sekolah, televisi, internet, buku, majalah, dan berbagai sumber lainnya, menambah pengetahuan yang akan mengantarkan seseorang memiliki kemampuan yang semakin besar untuk mendapatkan dan menganalisme, kemudian menalar objek luar. Mulai dari sinilah peran pikiran sadar menjadi lebih ketat sehingga tidak sembarangan informasi yang masuk melalui panca indera dapat mudah dan langsung diterima oleh pikiran bawah sadar. Semakin banyak informasi yang diterima dan semakin matang sistem kepercayaan dan pola pikir yang terbentuk, maka semakin jelas tindakan, kebiasaan, dan karakter unik dari masing-masing individu. Kemudian, akhir-akhir ini ditemukan bahwa faktor yang paling penting berdampak pada karakter seorang di samping gen ada faktor lain, yaitu makanan, teman, orang tua, dan tujuan merupakan faktor
terkuat dalam mewarnai karakter seseorang. Dengan demikian, jelaslah bahwa karakter itu dapat dibentuk berdasarkan uraian di atas. Dapat dipahami bahwa membangun karakter menggambarkan, yaitu pertama, merupakan suatu proses yang terus-menerus dilakukan untuk membentuk tabiat, watak, dan sifat-sifat kejiwaan yang berlandasan pada semangat pengabdian dan kebersamaan. Kemudian, yang kedua, menyempurnakan karakter yang ada untuk mewujudkan karakter yang diharapkan. Yang ketiga, membina nilai atau karakter sehingga penampilan karakter yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilandasi dengan nilai-nilai filsafat hidup. Kemudian, poin ketiga, ada tahap-tahap pendidikan karakter, yang dimana ini merupakan tahap-tahap mulai dari usia 0 sampai 12 tahun dan seterusnya. Kemudian, secara teoretik, nilai moral atau karakter berkembang secara psikologis dalam diri individu mengikuti perkembangan usia dan kontak sosial. Dalam kaitannya dengan usia, Piaget menerumuskan perkembangan kesadaran dan pelaksanaan aturan dengan membagi menjadi beberapa tahapan dalam dua dominan, yakni kesadaran mengenai aturan dan pelaksanaan aturan. Yang pertama, tahapan pada dominan kesadaran aturan, yaitu usia 0 sampai 2 tahun, aturan dirasakan sebagai hal yang tidak bersifat maksa. Kemudian usia 2 sampai 8 tahun, aturan disikapi bersifat sakral dan diterima tanpa pemikiran. Yang ketiga, usia 8 sampai 12 tahun, aturan diterima sebagai hasil kesepakatan. Kemudian yang kedua, tahapan pada dominan pelaksanaan aturan. Usia 0 sampai 2 tahun, aturan dilakukan hanya bersifat motorik. Usia 2 sampai 6 tahun, aturan dilakukan dengan orientasi diri sendiri. Usia 6 sampai 10 tahun, aturan dilakukan sesuai kesepakatan. Usia 10 sampai 12 tahun, aturan dilakukan karena sudah dihimpun. Kemudian, sedangkan penelitian Colbrick menghasilkan rumusan 3 tingkat atau level dalam perkembangan moral. Ini pertama, tingkat 1 prakonvensional. Yang pertama, tahap 1, orientasi hukum dan kepatuhan. Apapun yang mendapat pujian atau hadiah adalah baik dan apapun yang dikenai hukuman adalah buruk. Tahap kedua, orientasi instrumental nisbi, yakni berbuat baik apabila orang lain berbuat baik padanya, dan yang baik itu adalah bila satu sama lain berbuat hal yang sama. Kemudian tingkat 2, konvensional. Ini tahap 3, orientasi kesepakatan timbal balik, yaitu sesuai dipandang baik untuk memenuhi anggapan orang lain atau baik karena disepakati. Yang ketiga, tingkat ketiga, postkonvensional. Tahap kelima, orientasi kontrak sosial legalistik, yaitu sesuatu yang dianggap baik bila sesuai dengan kesepakatan umum dan diterima oleh masyarakat sebagai kebenaran konsensual. Tahap keenam, orientasi prinsip etika universal. Sesuai dianggap baik bila telah menjadi prinsip etika yang bersifat universal dari mana dan aturan dijabarkan. Kemudian, dalam pandangan Islam, tahapan-tahapan perkembangan dan pembentukan karakter dimulai sedini mungkin, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, yakni dari hadis riwayat Ibnu Hibban yang telah dijelaskan dalam materi. Dapat dinyatakan bahwa pendidikan karakter dapat diklasifikasikan dalam tahap sebagai berikut, yaitu yang pertama, tauhid, yaitu dimulai pada sejak usia 2 sampai 2 tahun. Yang kedua, adab. Adab ini mulai dari usia 5 sampai 6 tahun. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab diri, yaitu mulai dari usia 7 sampai 8 tahun. Yang keempat, caring atau peduli, yaitu dimulai dari usia 9 sampai 10 tahun.
Yang kelima yaitu kemandirian, di mana dimulai dari usia 11 sampai 12 tahun. Yang keenam yaitu bermasyarakat atau bersosial, yaitu dimulai pada usia 13 tahun sampai seterusnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.